Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Harnesya Putri, NIM 1914040032. Saya akan mencoba memaparkan ringkasan materi matematika diskrit beserta pembahasan contoh soalnya. Baiklah, pada materi yang pertama yaitu ada relasi rekursif. Definisi yang pertama yaitu suatu relasi rekursif untuk sebuah barisan AN merupakan rumus untuk menyatakan AN ke dalam suatu atau satu atau lebih suku-suku sebelumnya dari barisan tersebut untuk suatu bilangan bulat non-negatif N, yang mana AN sama dengan A0, A1 sampai seterusnya. Rumus relasi rekursif AN sama dengan AN kurang 1 dikurang AN kurang 2, yaitu suku-suku sebelum AN suatu barisan disebut solusi dari sebuah relasi rekursif jika suku-suku pada barisan tersebut memenuhi relasi rekursifnya. Contohnya yaitu A3 sama dengan A2 dikurang A1, A2 sama dengan A1 dikurang A0, sampai seterusnya. Contohnya yaitu untuk bilangan bulat non-negatif N, apakah barisan AN sama dengan 3, AN sama dengan 2 pangkat N dan AN sama dengan 5 merupakan solusi bagi relasi rekursif AN sama dengan 2AN kurang 1 dikurang 2 dikurang AN dikurang 2. Jawabnya, penyelesaiannya yang pertama yaitu AN sama dengan 3N, AN sama dengan 2AN dikurang 1 dikurang AN kurang 2. Jadi AN sama dengan 2 dikali 3 dikali N dikurang 1 dikurang 3 kali N kurang 2. Jadi hasilnya yaitu dapatnya 6N dikurang 6 dikurang 3N ditambah 6. Hasilnya yaitu 3N ditambah 0 sama dengan 3N. Jadi AN sama dengan 3N itu terbukti. Jadi AN sama dengan 3N merupakan solusi relasi rekursif AN sama dengan 2AN kurang 1 dikurang AN kurang 2. Angka selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu AN sama dengan 2 pangkat N. AN sama dengan 2AN kurang 1 dikurang AN kurang 2. AN sama dengan 2 dikali 2 pangkat N kurang 1 dikurang 2 pangkat N kurang 2. AN sama dengan nanti bisa dibagi 2 dengan 2, berarti dapatnya nanti hasilnya 2N dikurang 2N per 2 pangkat 2, berarti 2N dikurang 2N kali 1/4. Jadi hasilnya nanti hasil akhirnya yaitu AN sama dengan 2 pangkat N kali 3/4 itu tidak sama dengan 2 pangkat N. Jadi AN sama dengan 2 pangkat N bukan merupakan solusi untuk atau bagi relasi rekursif AN sama dengan 2AN kurang 1 dikurang AN kurang 2. Selanjutnya yaitu relasi rekursif ini kita ada menggunakan dua metode. Yang pertama itu dengan solusi relasi rekursif dengan metode akar karakteristik. Sedangkan yang kedua yaitu solusi relasi rekursif dengan fungsi pembangkit. Yang pertama itu solusi relasi rekursif dengan metode akar karakteristik. Yang mana dengan akar karakteristik ini yaitu yang pertama itu ada persamaan karakteristik mempunyai K berbeda. Misalnya X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 5, X3 sama dengan 4. Jadi solusi umumnya yaitu AN sama dengan P1 X1 pangkat N tambah P2 X2 pangkat N ditambah seterusnya ditambah sampai PK kali XK pangkat N. Selanjutnya ini persamaan karakteristik mempunyai akar rangkap. Contohnya X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 3, X3 sama dengan 3. Solusi umumnya yaitu P0 X1 pangkat N ditambah P1N kali X2 pangkat N ditambah seterusnya ditambah Pn kurang 1 dikali N pangkat N kurang 1 X1 pangkat N. Contoh soalnya yaitu selesaikan relasi rekursif berikut menggunakan metode akar karakteristik, yang mana A0 sama dengan 0, A1 sama dengan negatif 1, AN sama dengan 7
n kurang 1 dikurang 12, n dikurang 2, n lebih besar sama dengan 2. Jadi cara penyelesaiannya itu, yang pertama itu kita lihat dulu kondisi awalnya. Kondisi awalnya itu dari soal tersebut ada A0 sama dengan 0, A1 sama dengan negatif 1. Jadi kondisi awal bisa ditemukan solusi khusus. Nah, selanjutnya itu bagian rekursif dari soal tersebut, yaitu AN sama dengan 7AN kurang 1 dikurang 12 dikali X pangkat N kurang 2, yang mana N itu lebih besar dari sama dengan 2. Yang ketiga itu dibagi dengan pangkat terkecil, yaitu pangkat X pangkat N kurang 2. Jadi X pangkat N sama dengan 7 X pangkat N kurang 1 dikurang 12 X pangkat N kurang 2 dibagi dengan X pangkat N kurang 2. Hasilnya nanti yaitu X kuadrat dikurang 7X ditambah 12 sama dengan 0, yang mana ini bisa kita jabarkan menjadi X kurang 3 kali X kurang 4 sama dengan 0. Jadi X nya dapatnya 3 atau X sama dengan 4. Jadi solusi umumnya yaitu dengan menggunakan AN sama dengan P1 X1 pangkat N ditambah P2 X2 pangkat N. AN nya sama dengan P1 kali 3 pangkat N ditambah P2 kali 4 pangkat N. Jadi solusi khususnya kita pakai kondisi awal, yang mana kondisi awalnya itu, solusi khusus itu kan kita pakai kondisi awal. Kondisi awalnya itu A0 sama dengan 0, A1 sama dengan negatif 1. Jadi kita masukkan P1 tambah P2 sama dengan 0, P1 dikali 3 pangkat negatif 1 ditambah P2 kali 4 pangkat negatif 1 sama dengan negatif 1. Nanti hasil akhirnya dapatnya 3 P1 tambah 4 P2 sama dengan negatif 1. Jadi P1 nya sama dengan 3, P2 nya sama dengan negatif 1. AN sama dengan 3 pangkat N dikurang 4 pangkat N. Jadi itulah hasilnya. Selanjutnya yang kedua yaitu, ini ada beberapa contoh soal lagi dengan akar karakteristik sama seperti yang tadi, tapi angkanya berbeda. Selanjutnya yaitu di sini beserta pembahasannya. Nih contohnya yang dengan menggunakan akar karakteristik. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu penyelesaian relasi rekursif dengan fungsi pembangkit. Yang mana contoh soalnya selesaikan relasi rekursif. AN sama dengan 2 AN dikurang 1 ditambah 3 pangkat N, yang mana N nya itu lebih besar sama dengan 1. Jadi penyelesaiannya itu misalkan PX sama dengan sigma dari 0, N sama dengan 0 sampai tak hingga AN X pangkat N sama dengan sigma dari N kurang 1 sama dengan 0 sampai tak hingga AN kurang 1 dikali dengan X pangkat N kurang 1. Jadi langkah pertama itu kita kalikan kedua ruas dari bagian rekursif dengan X pangkat N menjadi AN X pangkat N dikali dengan 2 AN kurang 1 ditambah 3 pangkat N dikali X pangkat N. Kemudian jumlahkan untuk N lebih besar sama dengan 1. Jadi diperoleh sigmanya itu nanti dapatnya diubah dari dapat hasilnya itu sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga AN X pangkat N sama dengan 2 kali sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dikali dengan AN kurang 1 X pangkat N ditambah sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga 3 pangkat N kali X pangkat N. Dari pemisalan di atas kita peroleh PX sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN X pangkat N. Maka persamaan yang kedua di atas diubah menjadi sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga AN X pangkat N dikurang A0 X0 sama dengan 2X sigma dari N kurang 1 sama dengan 0 sampai tak hingga AN kurang 1 X pangkat N kurang 1 tambah sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga 3X pangkat N dikurang 3X pangkat 0. Jadi nanti diubah menjadi urutan langkahnya itu seperti ini. PX dikurang 1 sama dengan 2X PX ditambah 1 per 1 dikurang 3X dikurang 1. PX sama dengan 2X PX ditambah 1 per 1 dikurang 3X. PX dikurang, kita pindah ruaskan yang 2X PX. Ini kan tadi sebelah kanan, kita pindahkan ke ruas kiri, berarti dikurang PX dikurang 2X PX sama dengan 1 per 1
kurang 3x. 1 dikurang 2x px. Berarti kan ini konstantanya nilainya 1 px. Ini berarti 1 dikurang 2x. Ini px sama dengan px, berarti kita keluarkan 1 dikurang 2x kali px sama dengan 1 per 1 dikurang 3x. Px sama dengan 1 per 1 dikurang 3x kali 1 dikurang 2x. Nanti ini bisa dirubah menjadi A per 1 kurang 3x ditambah B per 1 kurang 2x. Nanti hasilnya menjadi AN sama dengan 3 pangkat N tambah 1 dikurang 2 pangkat N tambah 1. Ini untuk contoh soal yang keduanya seperti ini, dengan fungsi pembangkit eksponensial. Selanjutnya kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu relasi terurut parsial. Jadi pengertian dari relasi terurut parsial ini adalah relasi atas S yang memenuhi sifat reflektif, antisimetris, dan transitif disebut dengan relasi terurut parsial. Himpunan S bersama-sama dengan relasi terurut parsial R disebut dengan poset atau partially ordered set, ditulis dengan S, R. Contohnya yaitu A sama dengan 1, 2, 3, 4 dengan R-nya yaitu A, B, di mana A lebih kecil sama dengan B. A, B itu termasuk anggota bilangan anggota A. Jadi cara penyelesaiannya kita jawab yaitu matriksnya itu yang pertama itu 0, 1. Jadi matriksnya itu hanya terdiri dengan angka 1 dan angka 0. Jadi kan ini tadi yang lebih kecil dari sama dengan kan tambahnya lambangnya kecil dari sama dengan, berarti yang kecil dari sama dengan ini kan tadi angkanya kan dia A lebih kecil dari sama dengan B, berarti kan A ini yang lebih kecil, berarti nilainya 1, 2, 3, 4. Nilainya 1, 2, 3, 4. Selanjutnya di sini juga 1, 2, 3, 4. Kita tulis dulu 1, 1, 1, 1, 1. Berarti yang anggota matriksnya itu yang emang 1 dulu semuanya, nanti baru 0. 0, 1, 1, 1. Selanjutnya 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Itu matriksnya. Berarti yang isi anggotanya matriksnya 1 semuanya, barisnya 1 semuanya, itu dinamakan dengan reflektif. Jadi itu tidak sama dengan J, yang mana AIJ sama dengan 1, AJ itu sama dengan 0. Jadi ini merupakan antisimetris, yang mana A12 sama dengan 1, A13 sama dengan 1, A14 sama dengan 1. Yang mana A12 sama dengan 1 itu, sedangkan A21 sama dengan 0, A13 sama dengan 1, maka A31 sama dengan 0, A14 sama dengan 1, maka A41 sama dengan 0. Selanjutnya yaitu diagram dari soal nomor 1 ini. Maka diagram grafnya itu kita dapatkan seperti ini. Dari yang bawah itu angka yang terkecil, berarti 1, 2, 3, 4. 1 ini menuju ke 2, panahnya ke 2, ini panahnya ke 3, panah 3 ke 4. 1 ini menuju ke 3, 1 juga menuju ke 4. Jadi sedangkan angka 2 ini menuju ke 4. Jadi ini nih transitif. Transitifnya itu yang mana himpunannya A, B, B, C. Selalu ada A, C anggota R. Yang mana 1,3, 3,4 itu tuh hasil akhirnya itu nanti A, C. Berarti A, C dari 1,3 dan 3,4 itu adalah 1,4. Berarti hasilnya 1,4. Jadi R itu merupakan relasi terurut parsial. Selanjutnya untuk contoh yang kedua seperti ini, sama contohnya A sama dengan 1. Himpunan bilangan A itu 1, 2, 3, 4, 6, 9, 18. Dengan R-nya itu himpunan di mana A, B, di mana A habis dibagi B dan A, B termasuk anggota A. Jadi kita jawab matriksnya itu 0, 1. Ini A habis membagi B, berarti H habis membagi B ini kan anggota angka-angkanya, anggota himpunannya itu 1, 2, 3, 4, 6, 9, 18. Yang seperti ini. Berarti nanti ini kita juga buat 1, 2, 3, 4, 6, 9, 18.
Nanti kita sama seperti yang soal nomor 1, kita tulis dulu baris matrik. Yang pertama itu dengan angka 1 semuanya. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 sampai ke bawahnya. Nanti yang 18 ini matriksnya 0 0 0 0 0 0 1. Ini yang satu ini reflektif karena barisnya itu terdiri dari angka 1 semuanya. Jadi antisimetrisnya itu AIJ bernilai 1, maka selalu AJI bernilai 0. Dan ketika AIJ bernilai 0, maka AJI bernilai 0 juga. Contohnya yaitu A24 sama dengan 1, maka A42 sama dengan 0. Sedangkan A32 sama dengan 0, maka A23 juga sama dengan 0. Jadi diagram grafnya itu seperti ini. Ini diagram grafnya untuk soal nomor 2. Ini 1 ini menuju ke 3, 3 ini juga menuju ke 9, 9 ini menuju ke 18, 1 ini menuju ke 9, 1 juga menuju ke 18. Selanjutnya nanti ini 1 ini menuju ke 6, 1 ini menuju ke 6, 6 ini menuju ke 18. Selanjutnya 1 ini juga menuju ke 4, ke angka 4. 4 menuju ke 2, 2 menuju ke 18. Selanjutnya 2 juga menuju ke 6. 2 juga menuju ke 6. Karena 2 ini kan habis juga dibagi dengan 6. Pokoknya dia yang menuju itu merupakan yang habis dibagi. Berarti 2 ini juga menuju ke 18. 6 juga menuju ke 18, 1 menuju ke 6. Jadi transitifnya itu A, B anggota R, B, C anggota R juga, maka A, C anggota R. 1,3 anggota R, 3,9 anggota R, maka 1,9 anggota R. Jadi R ini merupakan relasi terurut parsial. Comparable. Selanjutnya ada comparable. Pada poset, notasi A kecil sama dengan B, berarti A, B anggota R berikutnya dikenal dengan istilah juga comparable antara dua anggota poset, di mana A dan B disebut incomparable. Contohnya yaitu pada poset Z pangkat positif, 1, apakah 3 dan 9 itu comparable? 5 dan 8 comparable, apakah 2 dan 14 itu juga comparable? Maka jawabannya yaitu 3 dan 9 itu comparable, karena 9 itu habis dibagi 3. 5 dan 8 itu incomparable, karena 5 dan 5 itu tidak habis dibagi 8. Selanjutnya 12 dan 4 itu juga comparable, karena 12 habis dibagi 4. Selanjutnya ada totally ordered. Jika S kecil dari sama dengan sebuah poset dan setiap dua elemen yang berbeda dari S comparable, maka S disebut totally ordered atau linearly ordered set, dan relasi kecil dari sama dengan disebut dengan total order atau linear order. Sebuah totally ordered set disebut dengan chain. Contohnya itu, for example, contohnya, apakah poset 2,6 termasuk totally ordered? Jawabnya benar, karena A kecil sama dengan B, atau B kecil dari sama dengan A untuk setiap A, B anggota himpunan bilangan bulat. Apakah poset 2 pangkat positif, 7 termasuk totally ordered? Jawabnya bukan, karena ada anggota yang incomparable, contohnya 5 dan 7. 5 tidak habis dibagi 7 dan 7 tidak habis dibagi 5. Selanjutnya itu ada diagram Hasse. Pada relasi terurut parsial, diagram dapat disederhanakan sehingga memberikan kemudahan dalam menggambarkannya. Dalam hal ini Hasse
telah membuat prosedurnya dan dikenal dengan sebutan diagram Hasse. Jadi prosedur atau langkah-langkahnya yaitu yang pertama itu buat diagramnya. Selanjutnya yang kedua buat sebuah loop. Yang ketiga buat semua busur yang termasuk dari sifat transitif. Yang keempat gambarkan busur tanpa anak panah. Yang kelima yaitu pahami bahwa pada semua titik arah panahnya ke atas. Contohnya yaitu gambarkan diagram Hasse untuk poset A, R dengan yang A itu himpunannya 2, 3, 4, 6, 9, 18. Yang R itu himpunan A, B di mana A habis membagi B dan A, B itu anggota R. Jadi kita jawabnya yaitu seperti gambar yang di sini, diagramnya seperti ini dan hasil akhirnya yaitu seperti ini. Hasilnya yaitu nanti 2 menuju 6, 6 menuju 18. Selanjutnya 3 ini menuju 6, 3 ini menuju 9 dan 18, 2 ini menuju 4, menuju 8. Selanjutnya ada elemen maksimal dan minimal. Yang elemen maksimal ini yaitu elemen A anggota S maksimal pada poset S, maksimal pada poset S, lebih kecil sama dengan jika tidak ada B anggota S sehingga A kecil dari sama dengan B. Minimal elemen A termasuk anggota S minimal pada poset S, kecil dari sama dengan jika tidak ada B anggota S sehingga B kecil dari sama dengan A. Contohnya, gambarkan S. Yang contohnya itu diberikan sebuah himpunan S yang mana S itu himpunannya 2, negatif 4, 5, dan negatif 10. Sedangkan R himpunannya itu A, B di mana A lebih besar sama dengan B dan A dan B itu merupakan anggota S. Jadi yang perintah yang ditanyanya yaitu gambarkan diagram Hasse-nya. Selanjutnya tentukan elemen maksimal dan minimalnya. Jadi diagram Hasse-nya itu lurus, vertikal, yang mana titik himpunannya yang pertama itu yang paling bawah itu angka 7, 5, negatif 2, negatif 4, dan 10. Selanjutnya yang ditanyakan tentukan elemen maksimal dan minimalnya. Elemen minimalnya 7 dan elemen maksimalnya itu negatif 10. Karena 7 yang paling bawah sedangkan 10 yang paling negatif 10 yang paling tinggi atau tingkat atasnya. Jadi negatif 10 yang maksimalnya. Selanjutnya ada materi supremum dan infimum. Yang mana supremum ini yaitu jika suatu batas atas dari A mendahului setiap batas atas yang lain dari A. Sedangkan infimum yaitu jika suatu batas dari A didahului setiap batas bawah yang lain dari A. Contohnya yaitu misalkan A ini anggota himpunannya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Sedangkan R himpunannya itu himpunannya A, B, A, lebih kecil dari sama dengan. Jadi diagramnya bisa dilihat seperti ini. Selanjutnya dari diagram tersebut kita dapat mengambil supremumnya yaitu C, infimumnya itu tidak ada. Karena tidak ada yang menghubungkan antara C, D, dan I. Selanjutnya pembahasan beberapa contoh soal tentang poset atau relasi terurut parsial ini. Yang pertama itu misalkan B, himpunan B itu 2,3, 4,6, 8, 12, 24. Himpunan terurut oleh pembagian, maka diagram hasilnya itu seperti yang gambar di sini. Berarti 2 ini menuju ke 4, menuju ke 8, 8 menuju ke 12, 12 menuju ke 8 menuju ke 24, 12 menuju ke 24, 4 menuju ke 12, 2 menuju ke 6, 3 menuju ke 6. Selanjutnya yang kedua itu diketahui diagram hasilnya yaitu sebagai berikut. Seperti ini. Misalkan terdapat himpunan M, D, E, G, maka tentukanlah batas atas dari M, batas bawah dari M, supremum, infimum dari M.
Jadi batas atas dari M yaitu A, B, C. Karena M itu kan himpunannya DEG. DEG. Oleh karena itu yang batas atas dari M itu, dari DEG itu adalah A, B, C. Selanjutnya batas bawah dari M. M itu kan tadi DEG. Berarti batas bawahnya adalah F dan H. Selanjutnya supremum dari M yaitu C. DEG supremumnya itu hanya C. Selanjutnya infimum dari M yaitu DEG ini, infimumnya yang paling bawah itu adalah H. Selanjutnya yang ketiga itu misalkan X itu anggota himpunannya ada 2, 5, 10, 20, 40, dan 100. Definisikan X kecil dari sama dengan Y. Yang mana sebagai Y habis dibagi X, maka tentukan. Yang pertama itu diagram Hase untuk X dikecil dari sama dengan X, kecil dari sama dengan. Yang kedua tentukan batas atas dari 2,5. Yang ketiga tentukan batas bawah dari 40,100. Yang keempat itu tentukan supremum dari 2,5. Kelima itu tentukan infimum dari 40,100. Jadi selanjutnya itu kita jawab. Yang pertama itu diagram Hase untuk X, kecil dari sama dengan, yaitu yang paling bawah itu ada 25. Selanjutnya 25 ini 10, tanda panahnya itu ke 10. Selanjutnya 10 ini garisnya itu ke 20, 20 ini garisnya itu ke 100 dan ke 40. Karena 40 dapat habis membagi 20 dan 100 dapat habis membagi 20. Selanjutnya batas atas dari 2,5 yaitu dari 2,5 adalah 10, 20, 40, dan 100. Dari 2,5 itu kan yang di atasnya ada 10, 20, 40, dan 100. Selanjutnya batas bawah dari 40 dan 100 itu ada 20, 10, 2, dan 5. Selanjutnya supremum dari 2,5 adalah 10. Supremum yang di atas 2,5 ini kan hanya 10, berarti 10. Infimum dari 40,100, berarti yang di bawah 40 dan 100 ini hanya ada angka 20, berarti 20. Selanjutnya materi tentang lattice, yang mana lattice adalah suatu poset A, kecil dari sama dengan disebut lattice apabila dua elemen poset A, kecil dari sama dengan mempunyai batas atas terkecil dan batas bawah terbesar. Contohnya yaitu, misalnya ada gambar diagramnya seperti ini. Contohnya A merupakan sebuah lattice sebab dua titik mempunyai batas atas terkecil dan batas bawah terbesar. Selanjutnya yang di sini bagian gambar yang B itu contoh B bukan lattice karena batas atas terkecil dan batas A dan B itu tidak ada. Selanjutnya gambar yang C itu contoh C itu bukan merupakan lattice karena batas atas terkecil dari C dan D tidak ada. Atau B kecil sama dengan A. Selanjutnya yang keempat itu contoh D merupakan lattice karena setiap pasangan titik mempunyai batas atas terkecil dari batas bawah terbesar. Hasil kali lattice itu selanjutnya ada hasil kali lattice. Misalkan L1, kecil dari sama dengan 1 tambah dan L2 kecil dari sama dengan 2 tambah adalah lattice dari L1 dan L2 yang dilambangkan dengan seperti ini adalah hasil Cartesian L1, L2 dengan relasi dan operasi yang didefinisikan sebagai berikut, yaitu seperti ini. Selanjutnya dapat diperhatikan bahwa L1 kali L2 kecil dari sama dengan koma tambah adalah lattice khususnya jika L1 sama dengan L2 sama dengan L,
Lattice L1 kali L2 dilambangkan dengan L kuadrat. Selanjutnya ada sublattice. Selanjutnya sublattice ini itu misalkan L, kecil dari sama dengan dan tanda tambah adalah lattice dari S kecil dari sama dengan L. S disebut dengan sublattice dari L jika 1 kecil dari sama dengan tambah adalah lattice. Catatan syarat itu perlu dan cukup agar satu sublattice adalah A kali B, A kali B dan A ditambah B, anggota S. Semua anggota A, B anggota S. Contohnya itu seperti ini. Contohnya misalkan L, kecil dari sama dengan adalah lattice dengan L, A1, A2, A3 dan seterusnya sampai AN. S1, S2 dan S3 merupakan subset dari L, yaitu S1 anggotanya A1, A2, A4 dan A6. S1 yaitu A3, A5, A7, A8. S1 itu A1, A2, S3 itu ada A1, A2, A4 dan A8. Jadi yang ditanya itu buatlah diagram Hasse dari L, kecil dari sama dengan dan periksalah apakah S1, S2 dan S3 adalah sublattice dari L. Maka dapat kita jawab yang pertama itu diagram Hasse-nya seperti ini. Selanjutnya yang pemeriksaan S1 dan S2, S3 adalah sublattice dari L. Maka dapat ditentukan dengan seperti ini. Jawabannya sampai di sini. Selanjutnya kita masuk dengan aljabar boolean. Yang mana aljabar boolean ini didefinisikan dalam definisinya yaitu dalam matematika dan ilmu komputer adalah struktur aljabar yang mencakup intisari, operasi logika, and, or, not, dan juga teori himpunan untuk operasi union, interaksi, dan komplement. Maka yang N ini lambangnya itu kali, or itu lambangnya tanda tambah, not itu kebalikannya, true itu 1, false itu nilainya 0. Jadi misalnya ada contohnya itu A tambah A sama dengan A ditambah dengan A sama dengan A dikali dengan 1 sama dengan A dikali dengan A aksen sama dengan 0. Jadi yang pertama itu ada postulat Huntington, yaitu ada closure A tambah B anggota B, A kali B anggota B, yang mana B itu 0,1. Selanjutnya ada yang kedua itu ada identitas A tambah 0 sama dengan A kali 1 sama dengan A tambah 1 sama A1 ditambah 0 sama dengan 1, 0 dikali 1 sama dengan 0. Selanjutnya ada sifat komutatifnya A tambah B sama dengan B tambah A kali B sama dengan B kali A. Distributif yaitu seperti ini, A dikali B tambah C sama dengan A dikali B tambah A kali C. A ditambah B kali C sama dengan A tambah B kali A kali tambah C. Yang komplement itu A ditambah A aksen sama dengan 1, A dikali aksen sama dengan 0, 1 ditambah 0 sama dengan 1, 1 dikali 0 sama dengan 0. Selanjutnya ada hukum aljabar boolean. Hukumnya dapat dilihat seperti ini, ada hukum identitas, ada hukum komplement, ada hukum idempotent, ada hukum dominasi, ada hukum involusi, hukum penyerapan, hukum komutatif asosiatif, hukum distributif, hukum De Morgan, dan hukum 0/1. Seperti ini rumusnya, hukum-hukumnya, hukum aljabar boolean tersebut. Contohnya, misalkan contohnya itu F sama dengan A B aksen dikali dengan D ditambah A B aksen kali D aksen. Maka dapat yang atas tadi ini merupakan hukum asosiatif.
Selanjutnya A B aksen dikali dengan D tambah D aksen itu merupakan hukum komplement dari aljabar boolean. Selanjutnya A D aksen sama dengan 1 karena D tambah D aksen itu sama dengan 1 nilainya. Selanjutnya hasilnya itu A B aksen itu dikali dengan 1 hasilnya A B aksen. Yang kedua itu F sama dengan A kali A B tambah C itu merupakan hukum distributif dari aljabar boolean. Selanjutnya kita ubah menjadi hukum asosiatif, yaitu A dikali AB ditambah A dikali C itu hukum asosiatif. Selanjutnya A kali A dikali dengan B ditambah A kali C merupakan hukum idempoten. Selanjutnya A kali B tambah A kali C atau AB ditambah AC itu merupakan hukum distributif. Selanjutnya penyederhanaannya yaitu A dikali B tambah C. Selanjutnya ada fungsi boolean. Fungsi boolean disebut juga dengan fungsi biner. Adalah pemetaan B double aksen, yaitu pemetaan B pangkat N ke B melalui ekspresi boolean. Kita tuliskan yaitu sebagai berikut. F sama dengan B pangkat N menuju B. Yang dalam hal ini B pangkat N adalah himpunan yang beranggotakan pasangan terurut gradien atau ordered N tertutupi di dalam daerah asal B. Setiap ekspresi boolean tidak lain merupakan fungsi boolean. Misalkan sebuah fungsi boolean adalah f x, y, z, yaitu x, y, z ditambah x aksen y ditambah y aksen z. Fungsi f memetakan nilai-nilai terurut gradien x, y, z ke himpunan 0,1. Contoh yang lainnya itu ada 1,0,1 yang berarti 1 sama dengan 1, y sama dengan 0, dan z sama dengan 1. Sehingga f dari 1,0,1 itu hasilnya 1 dikali 0 dikali 1 ditambah 1 aksen dikali 0 ditambah 0 aksen kali 1 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 1 sama dengan 1. Contoh fungsi boolean yang lainnya yaitu seperti yang pertama itu ada fx sama dengan x. Fx, y sama dengan x aksen y ditambah x y aksen ditambah y aksen. Fx, y itu sama dengan x kuadrat y kuadrat. Yang keempat fx, y sama dengan x tambah y pangkat 3. Yang kelima fx, y, z sama dengan x y z pangkat 3. Jadi setiap perubahan di dalam fungsi boolean termasuk dalam bentuk komplemennya disebut dengan literal. Contohnya itu fungsi h x y z yang sama dengan x y z aksen. Pada contoh tersebut terdapat 3 buah literal yaitu x, y, dan z aksen. Contoh soalnya, diketahui fungsi h x, y, z sama dengan x, y, z aksen. Nyatakan H di dalam tabel kebenarannya. Jadi dapat kita jawab seperti ini tabel kebenarannya. Selanjutnya ada bentuk kanonik. Ekspresi boolean yang menspesifikasikan suatu fungsi dapat disajikan dalam dua bentuk berbeda, yaitu penjumlahan dari hasil kali atau SOP dan perkalian dari hasil jumlah atau POS. Yang pertama itu ada fungsi f x, y, z sama dengan x aksen y aksen z ditambah x y aksen z aksen ditambah x y z, yaitu merupakan SOP, yaitu setiap suku disebut dengan minterm. Yang B itu ada G, X, Y, Z sama dengan X tambah Y tambah Z dikali dengan X tambah Y aksen tambah Z dikali dengan X tambah Y aksen tambah Z aksen. Yang mana X aksen tambah Y tambah Z aksen dikali dengan X aksen tambah Y aksen tambah Z itu merupakan POS. Setiap suku dari POS itu merupakan maxterm. Cara membentuk minterm dan maxterm
term, yaitu yang pertama itu untuk min term, setiap peubah yang bernilai 0 dinyatakan dalam bentuk komplemen, sedangkan Y bernilai 1 dinyatakan tanpa komplemen. Yang kedua itu bentuk untuk max term, yaitu merupakan kebalikan dari min term. Untuk dua peubah min term dan max term itu seperti tabel di bawah ini. Yang untuk tiga peubah min term dan max term, contohnya yaitu nyatakan fungsi boolean f x, y, z sama dengan x tambah y aksen tambah z dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Yaitu yang pertama itu dalam bentuk SOP-nya f x, y, z sama dengan x tambah y aksen tambah z, yaitu dapat diselesaikan hasilnya x sama dengan x dikali y tambah y aksen sama dengan xy ditambah xy aksen sama dengan xy kali z tambah z aksen ditambah xy aksen dikali dengan z tambah z aksen sama dengan xyz ditambah xyz aksen ditambah xy aksen z ditambah xy aksen z aksen. Maka hasilnya yang selanjutnya ada y aksen z sama dengan y aksen z dikali x ditambah x aksen sama dengan xy aksen z ditambah x aksen y aksen z. Jadi fxy z yaitu xy aksen z sama dengan xyz ditambah xyz aksen ditambah xy aksen z ditambah xy aksen z aksen ditambah xy aksen z ditambah x aksen y aksen z sama dengan x aksen y aksen z ditambah xy aksen z aksen ditambah xy aksen z ditambah xyz ditambah xyz. Atau fxyz sama dengan n1 tambah m4 tambah m5 tambah m6 tambah m7 sama dengan sigma dari 1,4,5,6,7. Yang kedua itu POS-nya fx, y, z sama dengan x tambah y aksen z sama dengan x tambah y aksen dikali dengan x tambah z. X ditambah y aksen sama dengan x tambah y aksen tambah z kali z aksen, yaitu x tambah y aksen z x tambah y aksen tambah z dikali dengan x tambah y aksen tambah z aksen. X tambah z-nya yaitu sama dengan x tambah z tambah y kali y aksen sama dengan x tambah y tambah z dikali dengan x ditambah y aksen tambah z. Jadi fx, y, z sama dengan x tambah y aksen z. X ditambah y aksen tambah z dikali dengan x tambah y aksen tambah z aksen dikali dengan x tambah y tambah z dikali dengan x tambah y aksen tambah z. X tambah y aksen tambah z dikali dengan x tambah y aksen tambah z aksen dikali dengan x tambah y tambah z. Sehingga hasilnya x tambah y tambah z dikali dengan x ditambah y aksen tambah z dikali dengan x tambah y aksen ditambah z aksen, atau fx, y, z sama dengan m0, m2, m0 kali m1 m0 dikali m2 dikali dengan m3 sama dengan pi dikali dengan 0,2,3. Materi selanjutnya itu menyederhanakan fungsi boolean. Ada 3 metode yang dapat digunakan untuk menyederhanakan fungsi boolean. Yang pertama itu secara aljabar, yang kedua itu metode Kornow, selanjutnya yang ketiga itu metode Aure-Clourtier atau metode tabuksi. Contohnya, sederhanakanlah fungsi boolean berikut. Yang pertama itu x tambah f x, y sama dengan x ditambah x aksen y. Yang
kedua itu f x, y, z sama dengan x y aksen z ditambah x aksen y z ditambah x y aksen. Penyelesaiannya yang pertama itu untuk soal yang A, f x, y sama dengan x tambah x aksen y sama dengan x tambah x aksen dikali dengan x tambah y. Ini merupakan sifat distributif. Selanjutnya x tambah x aksen itu sama dengan 1 dikali dengan x tambah y, merupakan komplement sehingga dapat hasil akhirnya itu berupa identitas. X tambah y merupakan identitas. Yang B itu f x, y, z sama dengan x aksen y aksen z ditambah x aksen y z ditambah x y aksen. Hasilnya sama dengan x aksen z dikali dengan x aksen tambah y ditambah x y aksen. Ini merupakan distributif. Selanjutnya x aksen z dikali 1 ditambah x y aksen merupakan komplement. Selanjutnya x aksen z ditambah x y aksen merupakan identitas. Komplement fungsi boolean. Yang pertama itu menggunakan hukum De Morgan. Hukum De Morgan itu ada dua buah peubah yaitu x1 dan x2. Contohnya seperti ini. Selanjutnya menggunakan prinsip dualitas. Contohnya seperti ini. Materi selanjutnya yaitu gerbang logika. Yang mana gerbang logika ini merupakan rangkaian digital yang rangkaian digital yang masukkan dan keluarannya memenuhi sistem biner. Sistem biner itu yaitu seperti ini, 0 dan 1, yaitu terdiri dari angka 0 dan 1. Sebuah gerbang logika mempunyai satu atau lebih terminal input dan satu terminal output. Yaitu misalnya di sini contohnya itu gerbang logika. Jadi dia itu mempunyai satu terminal. Dia mempunyai satu atau lebih terminal input. Jadi misalnya di sini terminal inputnya satu atau lebih. Sedangkan outputnya hanya memiliki satu terminal output. Selanjutnya outputnya bisa bernilai high atau 1 dan low atau 0, tergantung dari level-level digital pada terminal inputnya. Selanjutnya gerbang logika memenuhi aturan main aljabar boolean atau sistem biner. Pada aljabar boolean kita mengenal 3 operasi dasar yaitu OR, AND, NOT. Ketiga gerbang logika itu dapat dikembangkan menjadi gerbang logika yang lainnya, yaitu yang pertama itu ada NAND, yaitu NOT AND. Selanjutnya NOR, NOT OR. Selanjutnya XOR, exclusive OR. XNOR yaitu exclusive NOT OR. Yang pertama itu ada gerbang OR. Output bernilai high apabila salah satu atau keduanya bernilai high. Output bernilai low apabila semua input bernilai low. Y sama dengan A ditambah B. Seperti ini. Jadi A-nya itu 0, B-nya itu 1. Seperti gambar yang di sini. Selanjutnya tabel kebenaran gerbang OR itu 2 input. Yang mana inputnya itu terdiri A dan B, sedangkan outputnya itu hanya 1, Y. Jadi tabel kebenarannya itu A, B itu ada 00 dan 01, 10, 11. Jadi kalau 00 outputnya 0. Sedangkan jika input input AB-nya 0 dan 1, outputnya 1. Input dari AB-nya 10, maka outputnya 1. Dan input dari AB-nya 11, maka outputnya juga 1. Gerbang OR dengan banyak input. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Gerbang OR dengan banyak input. Contoh soal yang lainnya, tentukan nilai output Y dari rangkaian berikut ini. Dari rangkaian seperti gambar seperti di bawah ini, maka nilai A-nya itu sama dengan 0, nilai B-nya itu sama dengan 1, nilai C-nya itu sama dengan 1, nilai D-nya sama dengan 1. Dari di bawah ini dapat kita lihat
nilai A-nya itu 0, 0, berarti 0. Nilai B-nya itu kan tabel kebenarannya itu 1 dan 0, maka nilai B-nya itu keluaran outputnya juga 1. C itu di sini 1, 1. Oleh karena itu outputnya juga 1. D itu yaitu 1, 0, maka outputnya juga 1. Berarti nilai A sama dengan 0, nilai B sama dengan 1, nilai C sama dengan 1, nilai D sama dengan 1. Selanjutnya contoh yang B itu, dari gambar ini dapat kita lihat nilai A itu sama dengan 1, nilai B itu sama dengan 1. Dari garis ini, jika kita buktikan dengan tabel kebenaran, maka hasilnya yaitu nilai A1, nilai B1. Untuk gambar yang C, gerbang logikanya dengan Y-nya sama dengan 0, maka nilai A-nya dapat kita peroleh 1, nilai B-nya 0, nilai C-nya sama dengan 0 juga. Yang kedua itu ada gerbang NAND, yaitu gerbang not AND. Yang mana gerbang not AND ini gambarnya seperti ini. Gerbang logikanya input A, input B, output Y, yaitu A dikali B. Gerbang NAND ini merupakan kebalikan operasi AND. Selanjutnya, jika input A dan B keduanya high, maka output Y akan low. Selanjutnya, jika input A dan B atau keduanya low, maka output Y akan high. Tabel kebenarannya itu seperti ini. Inputnya ada AB, outputnya Y. Jika inputnya 00, maka outputnya 1. Jika inputnya 01, maka outputnya 1. Jika inputnya 10, maka outputnya 1 juga. Sedangkan jika inputnya 11, maka outputnya 0. Ada gerbang NOR, yaitu gerbang not OR. Lambang gerbangnya itu seperti ini, hampir sama dengan gerbang NAND atau gerbang NAND, akan tetapi lebih melengkung dibandingkan gerbang NAND yang bulatannya. Sedangkan gerbang OR itu seperti ini, tapi tidak ada bulatan kecilnya. Selanjutnya yaitu gerbang NOR tadi, yang mana Y-nya sama dengan A ditambah B. Gerbang NOR ini merupakan kebalikan operasi OR. Jika input A dan B keduanya low, maka output Y akan high. Jika input A dan B salah satu atau keduanya high, maka output Y akan low. Tabel kebenarannya itu seperti ini. Jika inputnya 00, maka outputnya 1. Jika inputnya 01, maka outputnya 0. Jika inputnya 10, maka outputnya 0. Dan jika inputnya 11, maka outputnya juga 0. Selanjutnya ada gerbang XOR, yaitu exclusive OR. Lambang gerbang XOR ini seperti ini, yaitu ada input A dan ada input B, output Y. Selanjutnya input A dan B itu sama, hasilnya sama dengan 0. Rumus atau logikanya yaitu persamaannya yaitu Y sama dengan A, B aksen ditambah A aksen B. Logika booleannya Y sama dengan A ditambah B, Y sama dengan A, B ditambah A, B. Dengan 3 input, yaitu persamaannya seperti ini. Selanjutnya tabel kebenaran 2 input, seperti tabel di bawah ini. Dan selanjutnya ada gerbang XNOR, yaitu exclusive not OR. Maka ada input A dan input B, output Y. Ini lambang gerbang logikanya, input A dan B sama, hasilnya sama dengan 1. Jadi aljabarnya dapat seperti ini, tabel kebenarannya dapat seperti ini. Yang pertama itu ada konsep dasar graph. Selanjutnya kita masuk kepada materi konsep dasar graph.
pembahasan soalnya. Gambarkan 5 titik dengan 7 sisi serta sederhananya. Terus yang B-nya membuat loop dan sisi rangkap. Jadi dapat kita jawab. Yang pertama itu sederhananya 5 titik 7 sisi itu yaitu grafnya itu berbentuk lingkaran. Hampir berbentuk lingkaran yaitu 1 2 3 4 5 yaitu 5 segi 5 dengan ada 2 garis di dalamnya, berarti ada 7 sisi. Sedangkan titiknya ada 5 yaitu A, B, C, D, E. Ada 5 titik yaitu A, B, C, D, E, sedangkan 7 sisinya yaitu A, B, A, E, A, B, A, E, B, C, D, C, atau C, D, dan E, D. Selanjutnya yang B-nya itu sisi rangkapnya itu seperti ini. Dan sisi loopnya seperti ini gambarnya. Selanjutnya yang kedua itu tentukan himpunan titik dan himpunan sisi dari gambar. Jadi gambar seperti ini. Tentukan himpunan titik dan himpunan sisinya. Maka himpunan titik yaitu dari VG ini ada 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Himpunan sisi EG yaitu E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12. Selanjutnya yaitu ada materi derajat titik. Maka contoh soalnya yang pertama itu untuk graf berikut ini tentukan derajat titiknya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa nilai derajat titik untuk graf yang ada lingkarannya itu bernilai 2. Sedangkan untuk yang garis hanya garis atau titik biasa saja, maka nilai derajat titiknya 1. Oleh karena itu, cara kita menjawab dari gambar ini untuk menentukan derajat titiknya dari graf ini kan nama titiknya itu ada titik 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Jadi derajatnya itu untuk 1 itu hanya 1 derajat titiknya. Untuk derajat titik yang kedua itu ada 7. Kenapa 1 ini derajatnya bisa 1? Karena 1 itu hanya menuju ke 2. Sedangkan yang 2 ini derajatnya itu 7 karena ada 7 nilainya. Yang pertama itu 1 menuju 2. 1 menuju 2 itu ada 3 nilainya. Yaitu 1 ditambah dengan 2. Karena lingkaran yang bulat ini nilai derajat titiknya itu 2. Berarti 1 ditambah 2 sama dengan 3. Selanjutnya di sini 5 kedua ini 4. Nilainya 1 ditambah 1 berarti 4. Ditambah 1 berarti 5. Tambah 1 lagi berarti 6. Tambah 1 lagi berarti 7. Berarti derajat titiknya ada 7 karena 1, 2, 3, 4, 5. Karena 2 ini menujunya itu ada 5 ditambah dengan 2 berarti 7. Karena 2 ini 1, 2, 3, 4, 5. 2 ini ada 5 yaitu 21, 25, 24, 26, 23. Berarti kan ada 5. 5 ditambah dengan nilai derajat titik dari 2 itu sendiri ada 2 nilainya. Berarti 5 ditambah 2 sama dengan 7. Selanjutnya 3. 3 itu derajat titiknya hanya 1 karena 3 menuju ke 2. Selanjutnya 4. 4 itu derajat titiknya ada 3 karena 4 itu ada 42, ada 45, ada 46. Berarti nilainya ada 3. Selanjutnya 5. Derajat titik dari 5 itu ada 2 karena 52, 54. Selanjutnya 6. Derajat titik dari 6 itu juga ada 2 karena 6 itu menuju ke 4, 6 itu menuju ke 2. Selanjutnya yang kedua itu ada contoh soal seperti ini. Untuk graf berikut ini hitungan derajat titiknya, tentukan derajat maksimum dan minimumnya. Maka dapat diselesaikan seperti ini. dv1-nya sama dengan 6, dv2-nya sama dengan 4, dv3 sama dengan 4, dv4-nya sama dengan 3, dv5-nya sama dengan 3, dv6-nya sama dengan 2, dv7-nya sama dengan 1, dv8-nya sama dengan 1. Jadi
sigma dV-nya atau penjumlahannya yaitu 24, dan alfa atau delta dari G itu sama dengan untuk yang ketiga yaitu materi tentang penyajian dengan matriks. Yang pertama itu ada contoh soalnya penyajian dengan matriks itu. Yang pertama misalkan G adalah suatu graf yang dipresentasikan seperti gambar berikut, seperti ini. Jadi nyatakan matriks ketaitan dari graf di atas. Jadi kita jawabnya yaitu yang pertama itu kita misalkan IG itu menyatakan matriks keterkaitan, maka IG dapat dinyatakan sebagai berikut. Oleh karena itu matriks IG-nya seperti ini, yaitu A11, A12, A13, A14, A15 sampai A16, sampai A21 sampai A26, A31 sampai A36, A41 sampai A46. Selanjutnya kita masukkan nilai matriksnya itu 100, 100, 110, 110, 110, 1100, 001, 111. Jadi itulah hasil dari matriks keterkaitannya. Selanjutnya yaitu yang kedua itu contoh soal yang kedua, nyatakan matriks keterhubungan langsung dari graf berikut, yaitu gambarnya seperti ini. Maka kita akan menjawabnya itu AG-nya matriksnya 01021, 10011, 000, 102, 21001, 11210. Selanjutnya ada pembahasan contoh soal lintasan terpendek, yang mana contoh soalnya perhatikan graf di bawah ini. Ada suatu graf yaitu tentang jarak. Jadi jika seorang ingin pergi dari kota A ke kota G, lintasan terpendek dapat ditempuh adalah berapa kilometer. Jadi lintasan terpendeknya yaitu dari A ke G. Dari A ke G, lintasan terpendeknya adalah, maka kita jawab lintasan terpendek dari kota A ke kota G adalah ACDEG, yaitu A ke C, ACDEG, itu ACDEG. Maka A ke C itu 7, C ke D itu 3, D ke E itu 2, E ke G itu 4. Maka jawabannya itu 7 tambah 3 tambah 2 tambah 4, 10 tambah 2, 12 tambah 4, 16. Berarti lintasan terpendeknya adalah 16 km dari kota A ke kota G. Selanjutnya yang kedua itu tinjaulah graf berarah di bawah ini, lintasan terpendek dari simpul 3 ke simpul 5 adalah, berarti dari simpul 3 ke simpul 5 lintasan terpendeknya berapa. Jadi lintasan terpendek dari simpul 3 ke simpul 5 adalah melalui simpul 3 ke 6. Melalui simpul 3 ini ke 6. Selanjutnya dari 6 ke 5. Itu lintasan terpendeknya. Berarti 3 ke 6 itu ada 15 ditambah 6 ke 5 itu ada 7. Berarti 15 tambah 7 sama dengan 22. Berarti lintasan terpendek dari simpul 3 ke simpul 5 adalah 22. Yang kelima ada algoritma Dijkstra. Pembahasan contoh soalnya yaitu tentukan jarak terdekat dari node A ke node G. Yang mana dari node A ini ke node G yaitu kita buat tabelnya seperti ini. Jadi A itu ada 0A, B itu ada 11A, C 7A, O 14B, E 12C, G 16E.
Jadi jarak terdekat adalah atau lintasan terpendek dari A, C, E, G adalah 16 km. Selanjutnya yang contoh kedua, yaitu misalkan disajikan graf seperti di bawah ini, seperti berikut. Seperti ini grafnya. Jadi jarak terpendek dari 1 ke 3 adalah, maka jarak terpendek dari 1 ke 3 itu adalah 15. Ya, seperti ini. Berarti jarak yang terpendeknya itu 1 ke 3 adalah 15. Selanjutnya yang keenam itu ada materi pohon. Pembahasan contoh soalnya yaitu total bobot dari spreading tree berikut adalah, spreading tree-nya itu seperti ini. Ini adalah pohon, maka total bobot dari pohon ini adalah, total bobotnya 2 ditambah 3 ditambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 3, 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 3, yaitu 2 tambah 3 5, 4 dikali 4 16, 5 ditambah 16 21 ditambah 3 24. Selanjutnya contoh yang kedua itu disajikan pohon sebagai berikut. Ini ada pohon. Tentukan infik, prefik, dan posfik. Maka infiknya yaitu A tambah B ditambah C per D kurang E. Selanjutnya prefiknya yaitu tambah bintang ditambah AB per C dikurang DE. Posfiknya yaitu AB tambah C D kurang E per bintang. Yang ketujuh itu ada pembahasan contoh soal pohon merentang. Yang pertama itu kita akan menyambungkan 19 buah lampu pada stop kontak dengan menggunakan sejumlah tabel ekstensi yang masing-masing memiliki, yaitu yang masing-masing memiliki 4 outlet. Maka kita jawab yang pertama itu diketahui T itu adalah 19, A banyaknya simpul daun, M itu adalah 4A pohon 4 ari. Maka M kurang 1 dikali I sama dengan T kurang 1. 4 dikurang 1 kali I sama dengan 19 kurang 1. 3I sama dengan 18, I sama dengan 18 bagi 3 sama dengan 6. Jadi dibutuhkan 6 tabel ekstensi. Maka di sini ini ada gambar pohonnya, stop kontak, ada outlet 1, outlet 2, outlet 3 dan outlet 4. Selanjutnya yaitu contoh soal yang kedua dari pohon merentang. Contoh soal yang keduanya, tentukan bobot minimum pohon di bawah menggunakan algoritma prim. Yaitu ini ada pohon merentang, maka kita akan tentukan bobot minimum pohonnya. Berarti penyelesaiannya yaitu BC itu sama dengan 2, BC itu sama dengan 2, B ke C itu sama dengan 2. Selanjutnya B, F itu 3, BF 3, dan EF 4, EF itu 4, AE 3, dan FD itu sama dengan 5. FD sama dengan 5. Jadi itulah bobot minimum dari pohon merentang yang disajikan. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan pada pembahasan ringkasan atau resume materi matematika diskrit untuk materi pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.